Ustaz Hamid menyentuh hati sekali dari paparannya. Insya Allah, terima kasih. Ustaz tadi disampaikan tentang seorang laki-laki adalah seorang yang istimewa. Dari penciptaannya memang laki-laki lebih kuat dan sebagainya. Pertanyaan saya, dalam salah satu firman Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa, bahwa dikodratkan laki-laki sebagai pemimpin wanita. Apakah ketika laki-laki itu Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa dan wanita yang dipimpin dalam arti istri, anak, dan wanita yang lainnya itu harga mati, atau katakanlah harus samina wa ta'na, sementara terkadang kita ada kekurangan dari laki-laki dalam hal ini bapak. Terkadang istri yang lebih tekun dalam ibadah, lebih sekut ngajinya, lebih cerewet dalam mendidik anaknya, lebih semangat dalam memperjuangkan kecerdasan anak-anaknya. Sementara bapak nyuwun sewu, pasrah bongkokan, terkadang cuek bebek ketika anak kita melakukan pelanggaran atau mungkin malah sholat, itu kok diserahkan semuanya kepada mak-maknya. Bagaimana Ustaz kalau Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa itu menjadi sebuah kodrat atau ketentuan seorang laki-laki? Bagaimana nanti di hadapan Allah? Gitu. Sementara mama yang cerewet banyak salahnya dan banyak dosanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, kenalkan saya Indrawati dari Sarobatin Milik. Ditampung dulu Ibu. Pak Rosimin, satu pertanyaan lagi. Ini curhat atau ini Bu? Apakah kebanyakan laki-laki seperti itu? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri dari 3 orang anak dan istri dari suami saya. Pertanyaannya mungkin tidak berkaitan dengan tema. Hanya saja saya melihat atau mendengarkan tadi dari Ustaz Darmanto menjelaskan CV dari Ustaz, Masya Allah luar biasa ya, dari perjalanan SD, SMP, SMA, kuliah sampai magatnya luar biasa. Tadi juga dijelaskan dalam pengajian Ustaz bahwa salah satu syafaat untuk membawa kita ke surga adalah dari penghafal Al-Quran. Mungkin kami sudah belum bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ikhtiar kami adalah menitipkan anak kami di lembaga pesantren pondok untuk menjadi salah satu penghafal Al-Quran, dengan harapan menjadi seorang penghafal Al-Quran seperti Ustaz atau bahkan lebih Ustaz. Pertanyaannya, qadarullah, hari kemarin di forum grup WA anak saya, kebetulan anak saya berada di pondok kelas 7, itu membahas terkait dengan penjemukan. Jadi dari pondok anak kami di Ibnu Abbas Klaten itu memberikan kesempatan, ada jadwal menjenguk itu 1 bulan sekali. Ada beberapa wali siswa atau mungkin orang tua yang merasa kurang seperti itu. Ada yang merasa 1 bulan sekali itu terlalu dekat. Nah, kemudian bagi kami Ustaz, mungkin karena jarak juga jauh, tapi kalau jarak sih bisa ditempuh ya. Hanya saja anggapan kami berdua dengan suami, jika kita sering menjenguk anak kita, itu seperti kita memberi gula yang akan semakin anak sakit diabetes katanya Ustaz. Tetapi kita
dengan orang tua yang lain, justru dengan kita memberikan kedekatan kepada anak kita, itu kita memberi motivasi. Nah, pertanyaannya saya, Ustaz, pada saat dahulu Ustaz mondok di Husnul Khatimah, waktu SMP Ustaz, itu kan seperti anak saya. Bagaimana pada saat Ustaz itu dititipkan di pondok di Asatid di sana, apakah sering dijenguk ataupun seperti apa, dan bagaimana? Karena anak sekarang jika balik ke pondok Ustaz, pegangannya adalah HP. Nah, kalau dulu Ustaz mungkin belum ada ya Ustaz, ada tapi jarang. Nah, itu kalau misalkan kembali ke rumah juga, awal-awal dengar suara azan, sebentar bunda, ada panggilan setan, dipanggil azan, mau sholat berjamaah. Nah, kalau kemarin kan libur puasa lama, itu awal-awal rajin, tapi kemudian aku kan capek bunda, di pondok udah seperti ini, di rumah kok slow sedikit. Jadi kalau misalkan mau mendekati iqomah baru mendekati masjid. Nah, bagaimana kita, bukan sebagai orang tua, tapi pertanyaan satu itu bagaimana kita menjenguknya, pola jengukkan. Yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan kita sebagai seorang orang tua untuk mendukung anak didik anak kita, karena kan di dalam pendidikan itu ada anak, guru, dan orang tua. Nah, kita dalam mendampingi anak kita yang sudah mendekati remaja dalam tujuannya menjadi seorang hafal Quran. Mungkin itu, terima kasih Ustaz. Mohon maaf keluar dari tema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena zaman sekarang itu, anak-anak yang di pondok pulang ke rumah dia rindu dengan HP-nya, dan akhirnya setiap hari main HP juga. Tahu-tahu Ustaz, pertanyaan pertama terkait tentang Ar-Rijal Qawwamuna, apakah harga mati? Tahu-tahu. Betul, dalam Al-Quran disampaikan seperti itu. Ar-Rijal Qawwamuna, tapi tidak titik di situ. Kenapa disebut Qawwamun? Lihat kalimat-kalimat selanjutnya. Karena infaknya, karena perlindungannya, karena tanggung jawabnya, karena perannya. Kalau dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf kecil curhat kepada ayahandanya, sebutnya apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara. Yang disebut dengan 11 bintang itu adalah saudara. Sementara ayah itu digambarkan asyams, matahari. Ibunda digambarkan sebagai al-qamar, rembulan. Kenapa? Kalau rembulan itu memang tabiatnya itu indah, digambarkan indah, menenangkan. Itu memang tabiatnya ibu memang seperti itu. Tapi kalau tabiat ayah itu apa? Asyams, asyams itu apa? Gagah, perkasa. Kita mau aja susah gitu, harus nunduk. Memang tabiatnya seperti itu. Artinya Allah sudah menciptakan kita dengan perannya masing-masing. Seorang laki-laki akan menjadi kawan bagi seorang wanita ketika mempunyai perannya. Maka mohon maaf, ketika suami tersebut kehilangan perannya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan contoh, tidak bertanggung jawab, tidak melindungi, maka hilanglah kawan tersebut. Lantas bagaimana? Apakah seorang wanita wajib taat? Ketaatan itu adalah sesuatu yang diharuskan, tapi koridornya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, notabene manusia, siapapun itu, dalam rangka maksiat kepada Sang Pencipta. Bahkan seorang anak itu boleh membantah orang tuanya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka ilmun fala tuti'huma. Boleh membantah orang tuanya ketika orang tuanya menyuruh kepada perbuatan syirik dan perbuatan dosa. Artinya sejauh mana kepatuhan kita selama pasangan kita atau suami kita itu menjadi seorang kawan dengan berbagai macam tanggung jawab yang dia pikul, dia bisa melaksanakan yang sebaik-baiknya dan juga bukan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pentingnya kita memahami dalam masalah agama. Jangan mentang-mentang laki-laki di atas segalanya. Taruh dulu, ini laki-laki tanggung jawab apa enggak?
Ini laki-laki bisa dicontoh apa enggak? Laki-laki itu tanggung jawabnya luar biasa besar. Ketika si laki-laki, si suami bikin salah, istrinya nggak ditanya sama Allah. Tapi ketika istrinya bikin salah, ditanya dulu, suaminya yang mana nih? Tanggung jawab dulu di suaminya. Suaminya telah tidak dimintakan jawab oleh suaminya. Maka kawan itu ada syarat-syaratnya, gitu loh. Jadi nggak semua laki-laki itu jadi uang, dia memenuhi syarat ataukah tidak. Artinya apa? Seorang istri taat kepada suami atau tidak tergantung dari suami mau ditaati ataukah tidak, layak ditaati ataukah tidak. Itu pertanyaan seperti itu gitu. Ya. Yang kalau seorang ayah tidak bisa jadi contoh bagi anak-anaknya, itu matahari tenggelam, gelap nggak? Gelap. Maka rembulan harus muncul untuk memberikan jalan dalam kegelapan tersebut. Karena kalau matahari tenggelam, bulan pun nggak mau terang, nggak mau muncul, itu gelap dong malam-malam. Kasihan sang anak. Maka terkadang rembulan terkadang mengambil alih tugas matahari untuk menjadi penerang. Kadang-kadang mungkin ibunya lebih tegas dari ayahnya. Kadang-kadang mungkin ibunya harus bisa menentukan ketika ayah tidak bisa menentukan. Urusan dosa, urusan masing-masing yang ada, tapi misalkan dia tidak boleh berlepas begitu saja. Oke? Baik, untuk pertanyaan kedua, kalau boleh cerita mungkin panjang ya, karena waktunya pendek. Saya itu sebelumnya SD termasuk bangga. SD itu kan ada TPA, TPI, saleh-saleh di masjid. Saya lebih sering bolosnya dibandingkan TPI-nya sebenarnya. Kelas 6 SD, itu 4 aja saya belum tamat. Tapi orang tua maksa saya masuk pesantren. Awalnya nggak suka, pengennya sekolah sama yang lain. Tapi dari paksaan itulah saya menemukan bahwa ternyata pesantren itu tidak seburuk yang dibayangkan. Pesantren saya di Mustafa Kemal itu pasti seperti Ibu Abbas Kelapa. Penjemukannya atau kepulangannya cuma boleh sebulan sekali. Orang tua jenguk boleh sebulan sekali, atau kepulangan yang mau pulang itu cuma boleh sebulan sekali. Itu pun dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang maksimal saya kembali ketemu. Kalau Ustaz gimana? Kalau saya itu jarang dikunjungi orang tua, tapi seringnya pulang. Oh, rumah saya dekat pesantren kan gitu. Pesantren saya seperti ini betul. Anak itu tentu masih butuh perhatian dari orang tua. Dengan dijemuk itu merasa disayangi. Tapi betul, jangan keseringan. Apalagi semua keinginannya dipenuhi, semua yang permintaannya diadakan, semua yang dia inginkan dituruti. Hati-hati, bisa jadi candu. Gula itu manis, tapi kalau kebanyakan gula sakit. Kalau nggak ada gula, ya pahit. Sesuai dengan porsinya. Kalau memang kita minum pesantren seperti itu, ya seperti itu. Kalau termasuk pondok saya belum tegas, nggak suka seperti itu, bapak ibu bawa pulang atau hidup sendiri, bilang kayak gitu istilahnya. Artinya apa? Harus ada komunikasi yang baik pertama antara orang tua. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak supaya anak itu paham. Yang kedua, komunikasi antar orang tua. Kita sih berusaha sebulan sekali, bahagia seminggu sekali. Anak kita kan jadi ngiri jadinya, kan gitu. Kita berusaha untuk komunikasi dengan lembaga juga, baiknya seperti apa. Jadi memang komunikasi itu menjadi dasar tercapai tujuan atau tidak nantinya. Antar orang tua, antar pasangan, dengan anak bagaimana, dengan lembaga seperti apa. Jangan sampai nanti miskomunikasi. Yang ada saling merasa paling benar sendiri, itu yang benar seperti itu. Kemudian fenomena yang terjadi adalah ketika anak di pesantren sih oke aja, pas pulang itu kan. Kita ini berat, awal-awal sih mungkin oke, lama-lama kok jadi terbawa suasana ya. Awal-awal sih mungkin suasana pondoknya kerasa, lama-lama kok jadi kayak gitu ya. Mohon maaf, bukan salah pondoknya, tapi salah suasana dunia. Dan memang tantangannya berat anak-anak sekarang, HP, game, dan lain-lain. Maka pendidikan itu bukan cuma tanggung jawab sekolah saja. Sekolah mengajarkan, tapi orang tua yang membiasakan. Orang tua yang membentuk sekolah mengajarkan. Artinya apa? Habit itu bukan cuma di sekolah, tapi di rumah juga ibu itu perlu terapkan. Walaupun mungkin pendekatan yang berbeda, iya. Tapi jangan sampai ketika di sekolah mengajarkan kebaikan, di rumah melihat yang tidak baik, yang lain siapa? Orang tua sendiri.
Di sekolah kata ustazahnya, anak-anak kalau minum jangan berdiri ya sambil duduk. Mereka pas dulu bawa ibunya ambil diri gelap. Hancur tuh pendidikan pondoknya. Maka kita pun berusaha untuk menjadi pendidik sebisa kita, semampu kita. Jangan lupa untuk mengingatkan anak, gitu ya. Memang anak itu perlu didampingi komunikasi dengan baik, jangan selalu dimanjakan, tapi jangan terlalu cepat juga. Ini penting kita nih, karena setiap anak tabiatnya beda-beda nih. Orang tua lebih ngerti nanti nih, bagaimana supaya anak itu bisa menurut tanpa ada rasa terpaksa. Bagaimana anak tersebut bisa patuh tanpa ada rasa tertekan. Itu orang tua yang lebih ngerti tabiatnya semua. Tapi berusaha kita untuk jangan sampai nilai-nilai di kelas itu kita begitu saja. Bahkan beberapa orang tua mengatakan, Ustaz, kalau bisa libur jangan lama-lama lah Ustaz. Di rumah kayak gitu, malas-malasan. Coba, ada atau tidak libur, sebenarnya anak itu harus dididik ya dengan baik. Maksudnya apa? Mau di pondok, mau di rumah, harusnya anak terdidik dengan baik. Tapi dengan pendekatan yang berbeda. Oke, anak liburan, tapi jangan sampai lupakan kewajiban ini. Oke, di pondok anak belajar, tapi jangan hilang dari perhatian orang tua. Mungkin jemputnya sebulan sekali, tapi komunikasi harus ada. Jangan sampai anak merasa nggak diperhatikan sama sekali. Itu mungkin ya. Kalau saya sih di pondok ya mungkin boleh dibilang banyak perjuangannya, karena menurut saya dulu ya itu termasuk yang ketat. Dikit-dikit kena sahabat. Kalau sekarang sih enggak gitu ya. Maka orang tua itu penting untuk memahamkan kepada sama anak. Mungkin itu. Ternyata pendidikan zaman kita ya kan ya, yang dikit-dikit sahabat juga itu mengenal juga terkait dengan disiplinan. Mau sedikit menambahkan ya, betul tadi kata Bapak. Dulu Pak, kalau saya bandel di sekolah, dipukul sama guru, ngadu ke orang tua, dipukul sama orang tua. Sekarang orang anak digalakan sama guru, orang tua lapor polisi. Gimana nggak takut usaha-usahanya? Gimana mau mendidik dari sepenuh hati gitu istilahnya? Makanya butuh keikhlasan juga kita dari orang tua. Ketika kita menitipkan ke sekolah tertentu, lembaga tertentu, kita siap dengan peraturannya. Jangan malah merusak tatarannya. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rahimahullah, berhubung waktunya sudah habis. Untuk pertanyaan berikutnya kita close, kita lanjut. Namun kan Ibu, karena tadi kesempatan yang pertama itu memang luar biasa. Dibuka pertanyaan jarang ini kan. Kalau udah ada yang angkat 1, 2, biasanya banyak. Yang apunten kita tutup dengan doa. Semoga di ini.